Dan saya tidak memihak Niki, tidak memihak Anthony. Saya berdoa dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua. Satu hal ya, di dalam satu masalah ini semua menguploadnya ke media sosial, yaitu yang salah. Karena pada waktu sudah dibaca orang punya persepsi dan berpendapat. Pendapat itu bisa pro dan kontra, dan itu akan berdampak pada keduanya. Lu semiskin itu emang minta dikembaliin semua duitnya, minta dikembaliin itu uang yang lu kasih buat cincin kawin, buat nambahin bayar copar. Lu semiskin itu, katanya lu bilang lu nggak semiskin itu keluarga lu. Boleh tanya sama Niki, dia tidak pernah menangis urusan laki-laki, dia menangis hanya urusan anak. Saya no komen aja kalau urusan Anthony dan Nikita. Aktris penuh kontroversi Nikita Mirzani kembali terlibat perseteruan panas. Namun kali ini ibu 3 anak itu berseteru dengan mantan suaminya Antonio Dedola yang baru saja menceraikan Nikita. Pernikahan Nikita dengan Antonio yang hanya seumur jagung harus berakhir penuh dengan drama. Keduanya diketahui sudah menikah secara siri sejak 22 Januari 2023. Dan kini bule asal Jerman itu memutuskan menceraikan Nikita melalui pesan singkat. Tidak hanya bercerai, Nikita dan Antonio juga terlibat saling sindir di media sosial. Sebelumnya, Nikita menuding Antonio membawa tas mewah dan sejumlah barang antik milik Nikita. Hal itulah yang membuat Nikita naik pitam. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita dengan Antonio tidak hanya menarik perhatian masyarakat luas, tetapi juga kerabat Nikita sendiri, yakni Fitri Sahulteru. Lantas, seperti apa tanggapan Fitri mengenai polemik panas yang terjadi antara Nikita dengan Antonio? Apa juga yang menyebabkan keduanya bertengkar hebat hingga berujung perceraian hingga saling sindir di media sosial? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Setelah berseteru dengan Dito Mahendra, kini Nikita Mirzani terlibat perseteruan panas dengan pria asal Jerman yang tidak lain mantan suaminya, Antonio Dedola. Hubungan Nikita dengan Antonio cukup unik mengingat usia pernikahan keduanya terbilang singkat. Nikita dan Antonio menikah secara siri sejak 22 Januari 2023 sebelum akhirnya bercerai. Nikita dan Antonio tidak hanya memutuskan untuk berpisah, tetapi keduanya juga terlibat perseteruan panas. Nikita menuding mantan suaminya itu pergi dari rumah dengan membawa tas mewah miliknya. Dalam unggahan video di Instagram pribadinya, Nikita membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya hingga terlibat perseteruan panas dengan Antonio. Seperti apa pula respon Fitri Sahulteru dengan rumah tangga Nikita? Berjanji sama gua, baby, trust me, I'm different with mantan laki lu yang berdua itu yang brengsek. Gua tidak akan berkata kasar, menyakiti lu, gua tidak akan membuat hidup lu susah. Tapi 1 minggu yang lalu dia keluarkan kata-kata kasar yang buat hati gua sakit. Gua lebih baik ditampar daripada gua disakitin hatinya. Ya, 10 bulan dia hidup di sini. Memang betul dia mantan seorang polisi. Tapi dia cuma transfer gue 3 kali. 20 juta, 20 juta, 20 juta. Jadi 60 juta. Dari 60 juta itu, gue bayarin dia sekolah bola. Kalau kalian lihat Instagramnya, dia ada sekolah bola. Itu gue bayarin. Setiap bulan 6 juta pakai uang yang dia kirim.
sayang, sepatu bola aku rusak. Gua beliin pakai uang yang dia kasih. Gua tidak pernah makan sepeser pun 20 juta itu. Gua pakai retainer, dia pun mau pakai retainer. Gua bayarin 95 juta. Boleh tanya sama dokter Devia. Retainer dia itu. Dia bilang gua ambil uang dia, sekarang mikir. Itu kan saya lagi di Thailand, di Bangkok, jadi saya nggak mengikuti juga, belum bahas juga masalah. Bener-bener saya di Bangkok itu sibuk banget. Saya berapa hari di sana, bangun pagi, udah pergi, udah keliling, nggak mikirin juga baca-baca berita karena saya berangkat bertujuh kemarin sama teman-teman saya, jadi saya cukup ribet ya, cukup habis waktu, nggak ada waktu untuk mengikuti berita-berita yang terjadi di sini. Boleh tanya sama Niki, dia tidak pernah menangis urusan laki-laki, dia menangis hanya urusan anak. Beliau itu pertama telepon saya itu dia nangis, iya kenapa nih? Saya bilang, Abang Haji, dia bilang, kok Anthony tega katanya, kok Anthony tega gitu, meninggalkan aku pergi tanpa pamit, ya pergi tanpa pamit gitu, dan membawa barang-barang yang dianggap oleh Niki itu adalah masih milik bersama ataupun mungkin barang konon katanya milik Niki gitu ya. Ada beberapa barang berharga, barang pendit gitu ya, yang memang dibawa oleh Anthony. Nah, cuman Niki sendiri itu bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi menyayangkan sekali atas sikap Anthony yang dimana beliau pergi tanpa pamit, tanpa ada bahasa gitu. Jadi selama ini Niki menganggap bahwa semua sudah saya dia masuk ke rumah saya itu sudah saya bukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dan saya juga, dia bilang, Abang Haji tahu semuanya juga Niki yang tanggung jawab, Niki yang backup semuanya, persoalan dia, kebutuhan dia segala macam. Dia ingin ngajak Niki nikah, Niki mau gitu. Anthony yang ngajak Niki nikah, Niki mau, ayo katanya. Semua dia ceritakan ke saya gitu. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kocan, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih, gelas kecil yang buat teh, mana, yang kecil banget, gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena. Saya masih menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Anthony, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Anthony dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baik lah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa lagi. Semua orang itu punya cara sendiri untuk bisa menahan emosinya, ya itu aja. Pokoknya saya nggak ada komentar disayangkan, nggak disayangkan, ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga, ya dia public figure, ya berhak dikomentari, ya saya dan Nikita pun tidak melarang untuk kalian mau berkomentar kan. Kalian mau setuju oke, nggak setuju juga ya nggak masalah. Niki selebriti juga manusia biasa ya. Kalau ditanya ke saya apa komentarnya, saya tidak punya komentar dan saya tidak memihak Niki, tidak memihak Anthony. Saya berdoa dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua. Dan saya sudah wanti-wanti sama Nikita, satu hal yang nggak boleh dia share ke saya kalau urusan pribadi. Kalau menurut saya, kalau suatu hubungan itu, ini kan yang satu udah mapan nih, yang satu kan sebetulnya nggak mapan ya. Misalnya kalau dilihat seperti itu, pada waktu yang satu nggak mapan, bikin aja perjanjian pranikah, beres.
Jadi ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak, do and don'ts-nya. Tapi jangan sampai kejadiannya bahwa sudah menjadi pasangan tidak ada persetujuan atau perjanjian apapun, nggak jelas aturannya, tiba-tiba kemudian ada satu masalah yang ternyata hal itu tidak disukai oleh salah satu pasangan menjadi masalah. Kan kalau suami istri atau sudah berumah tangga, satu pakai tas yang lain, ya mungkin nggak ada masalah, bukan tas wanita ya, mungkin tas traveling atau apa, harusnya sih tidak apa-apa kan sama-sama. Tapi kalau yang satu merasa bahwa itu kan punya saya, kenapa kok dia pakai, ada nggak aturannya, diomongin nggak sebelumnya? Kalau itu nggak diomongin, ya mungkin kalau yang satu diungkit, diceritakan bahwa mau ngebawa kabur atau itu, ya pasti sakit ya, ibaratnya jadi dipermalukan gitu, apalagi kalau itu masuk ke media sosial. Sebagai orang yang sangat mengenal Nikita, Fitri Sahuteru tentu saja menyayangkan keributan yang terjadi di rumah tangga Nikita dan Antonio hingga berujung perceraian dan saling tuding satu sama lain. Sebagai orang yang menjadi saksi perjalanan cinta yang terjalin antara Nikita dan Antonio, Fitri Sahuteru memilih bersikap hati-hati menyikapi perseteruan panas yang terjadi antara Nikita dengan Antonio yang kini telah bercerai. Curhatan Nikita di media sosial mendapat tanggapan luas dari netizen, baik yang mendukung maupun yang menyinyiri atas apa yang sedang dialami ibu 3 anak itu. Lantas, seperti apa Fitri Sahuteru menanggapi persoalan rumah tangga Nikita? Dan hal apa yang memicu perseteruan antara Nikita dengan Antonio? Gimana rasanya dilamar? Gitu ya rasanya ya. Dikasih cincin besar, gimana rasanya? Bersyukur karena memang ternyata jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Dengan sendiri. Jodoh, takdir, rezeki itu Allah yang atur. Jadi saya nggak bisa bilang disayangkan atau apalah ya. Saya no comment aja kalau urusan Anthony dan Nikita. Selalu ada pelajaran baru dari apapun yang terjadi di hidup dia kan. Ya lagi-lagi mungkin ini pelajaran yang banyak harus diambil oleh Nikita dan Anthony tentunya. Kalau dia bukan orang baik di mata saya tidak mungkin menyetujui pada saat dia ingin menikahi Nikita. Pengalaman dari diri sendiri yang bisa menyelesaikan itu ya diri sendiri. Saya nggak mengikuti, saya tidak tahu, tetapi saya hanya bisa mengatakan kepada keduanya bahwa saya tidak memihak Niki dan tidak memihak Anthony. Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi, kan saya kemarin di Thailand. Saya belum melihat video-video keributan atau apalah yang banyak netizen DM-in. Saya baru sampai malam aja jam 1. Di sana pun saya banyak kegiatan dan saya juga bukan orang yang punya waktu untuk ada berita apa nih. Cuman ya saya tahu kalau misalnya ada kejadian perpisahan dia dengan Anthony, ya saya bisa bilang apa. Sampai dengan hari ini, Nikita dan Antonio masih saling sindir di media sosial. Tidak hanya itu saja, keduanya pun saling membongkar aib satu sama lain. Nikita bahkan tidak ragu saat membeberkan sosok mantan suaminya itu. Menurutnya, sudah beberapa bulan yang lalu Nikita sudah ingin berpisah dengan Antonio. Dan puncaknya saat Antonio pergi dari rumah Nikita dengan membawa tas mewah miliknya. Mendapat tudingan keras, Antonio balik menyerang Nikita. Maka seperti inilah perseteruan panas yang terjadi antara Nikita dengan Antonio. Gue punya banyak followers. Jadi kalau lu ya mau bikin t-shirt 1000 t-shirt pun bisa laku sama gue dalam 1 minggu. Dari tahun lalu sampai tahun ini itu nggak jadi. Dia nggak kerja, dia nggak apa. Walaupun kalian bilang dia nggak kerja, dia nggak apa. Gua yang selalu semangatin dia karena dia suka bacain komen kalian. Gua yang semangatin dia. Gua bilang you don't need to naruh diri lu di bawah. Nggak boleh. Lu sekarang sama gue akan bantu sebisa gue. Waktu dia tinggal di Bali, kalian katain dia omdo, kalian katain dia nggak punya kerjaan.
Sedompet-dompet gue kasih ke dia. Gue gak pernah nangis di live. Gue gak ada salah dia pergi, dia ambil barang gue cuma minta tas gue sama kembalikan itu jaket adik gue dan bracelet. Gue memang bilang di dalam bus di Jogja, gue bilang karena gue pakai gelang banyak saat itu. Gue pakai gelang Cartier, gue pakai gelang Hermes, gue pakai gelang dari Kak Amel yang Cartier juga yang warna hitam yang tadi dia tunjukin. Gue bilang, baby, you can use this because gue terlalu banyak nih gelangnya. Bukan berarti gue kasih dia. Waktu gue di penjara, anak gue mau nonton Ronaldo. Kalau emang dia sayang sama anak gue, kenapa dia minta uangnya sama gue? Gilbert semua yang ngurus tuh. Gilbert semua yang ngurus. Gue habis berapa ratus juta. Gue tahu itu untuk anak gue. Tapi kenapa kita nggak 50-50? Di dalam satu masalah ini semua menguploadnya ke media sosial, ya itu yang salah. Apapun alasannya itu salah, karena sesuatu yang privacy harusnya memang dibereskan dalam lingkungan keluarga kecil. Kalau diupload ke media sosial itu pasti salah. Kenapa? Karena pada waktu sudah dibaca orang punya persepsi dan berpendapat. Pendapat itu bisa pro dan kontra, dan itu akan berdampak pada keduanya. Bukan hanya salah satu yang hanya memposting, tapi juga pada yang orang yang dituju terhadap postingan itu. Dan itu pasti akan berdampak, dan itu yang akan menambah hubungan tambah ruwet, tambah gak jelas. Masalah utamanya akan tertutup dengan rasa sakit hati, dipermalukan, ngerasa harga diri diinjak-injak dan sebagainya. Makanya kalau menurut saya, kalau kita nalar sebagai orang yang sudah dewasa, terlepas dari konten ya, itu harus kemudian membereskan itu secara wajar seperti orang pada umumnya, diselesaikan dalam satu kehidupan rumah tangga. Dan kalau memang tidak bisa, nggak ada keluarga yang bisa mendamaikan dan sebagainya, cari ahlinya, pakarnya. Ada kok marriage counseling atau counseling perkawinan, ada banyak hal yang bisa membantu hubungan bisa menjadi lebih baik, tidak dengan mengupload ke media sosial yang pasti nggak ada solusinya. Itu pasti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.